Part 1. Udah masuk belum Dan? Tanya Hanum. Belum, tapi cepetan ya, jawab Dania. Tumben belum sampai? Tanyanya lagi. Iya, banku bocor. Udah dulu ya Dan, ini udah selesai. Dengan langkah tergesa, Hanum masuk ke kelasnya. Dari jarak beberapa meter, dia melihat sekilas seseorang masuk ke kelasnya. Hanum sangat yakin kalau itu pasti dosennya. Ya Allah, semoga diizinkan untuk masuk, doanya. Hanum sangat khawatir, karena ini pertama kalinya dia terlambat. Hanum mengetuk pintu dan minta izin untuk masuk. Dia melihat dosennya sedang membelakanginya, sepertinya sedang meletakkan ranselnya di kursi. Dari ekor matanya, Hanum merasa dosen itu memperhatikannya. Tapi berhubung Hanum merasa gugup karena baru pertama kalinya terlambat, dia tidak berani menoleh lagi ke dosennya, karena yang terpenting saat ini dia diizinkan masuk dan mengikuti kuliah perdananya. Hanum melihat Dania sahabatnya yang memberikan kode tangan kepadanya kalau dia sudah menyiapkan kursi untuknya. Dengan segera Hanum menghampiri sahabatnya dan duduk di sebelahnya. Tenang, tenang Num, ucap Dania begitu melihat Hanum yang masih terlihat panik. Sahabatnya sangat tahu bahwa keterlambatannya ini baru pertama kali dialami Hanum. Memang Hanum anaknya pintar dan rajin jadi jarang terlambat bahkan belum pernah dan ini sekalinya. Makanya nilai-nilai kuliahnya bagus. Ya Allah, deg-degan aku Dan, aku udah takut banget kalau nggak diizinkan masuk tadi, ucapnya. Iya, untung dosennya baik ya Num, kamu masih boleh masuk. Kamu kenapa telat? Bisik Dania. Tadi ban aku bocor. Ya nggak tahu juga ya namanya juga musibah, ucap Hanum sambil menghembuskan nafasnya. Tapi tadi pas masuk, Pak dosen itu ngelihatin kamu terus loh Num. Ekspresi beliau seperti baru menemukan orang yang dicarinya gitu loh. Bisa-bisanya kamu itu Dan. Sejak kapan kamu jadi cenayang? Beneran aku nggak bohong. Masya Allah Num, dosennya memang guanteng tenan. Coba deh lihat ke depan, ucap Dania lagi. Bentar aku ambil tempat pensil dan binderku dulu, jawab Hanum sambil membuka-buka tasnya. Dia masih tidak tertarik dengan sosok yang dikagumi sahabatnya itu, mungkin malah teman sekelasnya juga. Karena sekilas Hanum mendengar kasak-kusuk dari sebelah kanan kirinya yang bilang kalau dosennya ganteng. Tidak lama kemudian terdengar suara deheman dari depan. Sudah siap dimulai? Sudah Pak, jawab teman-temannya. Tumben temannya kompak banget, batin Hanum yang masih sibuk mengeluarkan binder dan mematikan HP-nya yang tadi lupa belum dia matikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua, kata dosen itu. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Teman-temannya menjawab dengan semangat. Kompak amat mereka iya. Setelah selesai menyiapkan peralatan kuliahnya, Hanum segera mengalihkan perhatiannya ke depan. Betapa kagetnya Hanum saat melihat sosok yang berdiri di depan kelasnya. Itu kan. Seketika itu juga Hanum ingat kejadian 3 tahun lalu, saat dirinya masih mahasiswa baru. Flashback. Waktu itu adalah hari kedua orientasi mahasiswa baru di kampus Hanum. Para mahasiswa baru diberi tugas untuk meminta tanda tangan pada kakak tingkatnya. Seperti biasa, sebelum para senior memberikan tanda tangannya, mereka diminta untuk melakukan beberapa tugas, seperti menyanyi dengan lirik yang diganti, menari, baca puisi, pantun atau menunjukkan bakat-bakat yang dimiliki. Satu hal yang membuat mereka bersyukur dari tugas ini adalah mereka tidak harus meminta tanda tangan para seniornya di luar kampus, yang artinya mereka bisa meminta tanda tangan senior dimanapun mereka bertemu termasuk saat di kampus dan tentunya saat ada kesempatan. Seperti halnya siang ini, saat istirahat sholat dan makan siang, para mahasiswa baru memanfaatkan kesempatan yang ada, termasuk salah satunya Hanum, mahasiswa baru jurusan akuntansi. Banyak teman-temannya yang mencari para senior untuk dimintai tanda tangan. Saat berada di lantai 2 kampusnya,
Hanum melihat seorang laki-laki yang memakai seragam panitia ospek. Pria itu sedang membaca mading yang bersebelahan dengan papan pengumuman. Melihat kesempatan yang ada, Hanum pun menghampirinya. "Permisi Kak, boleh saya minta tanda tangannya?" Pria itu menoleh dan kaget tapi tidak lama kemudian tersenyum. "Ganteng banget," batinnya. "Astagfirullah." Buru-buru Hanum menghapus lintasan wajah seniornya itu. "Oh, ya, sini bolpoinnya," katanya. Dia lalu meminta buku Hanum dan memberikan tanda tangannya. Tidak lupa di bawah tanda tangannya ditulis namanya sendiri, Bayu A. Wicaksono. Apa beliau dosen di sini? Berarti waktu itu. Tapi kenapa waktu itu dia memakai seragam ospek seperti yang dipakai para seniornya? Dosen barukah? Hanum masih terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Malah melamun. Terpesona ia, bisik Dania di telinganya. Enggak lah. Abis dari tadi aku ajak ngomong, kamunya malah melamun." "Dia dosen baru dan?" tanya Hanum pelan. "Enggak tahu. Aku juga baru lihat." Tiba-tiba terdengar suara berdehem dari depan lagi. "Bisa fokus ya," katanya lagi. Kata-katanya seperti menegur Hanum yang masih terlihat kaget, karena saat mengucapkan kalimat ini dosen di depan berbicara sambil melihat ke arah Hanum. "Hari ini pertama kali saya masuk di kelas kalian ya?" "Iya Pak." Ada yang kaget. "Kaget Pak? Nggak ngangka kampus ini memiliki dosen ganteng seperti Bapak," jawab Nasya dengan percaya diri. Nasya ini salah satu teman Hanum yang memang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Jawaban yang disampaikan Nasya tentu saja membuat teman-teman di kelasnya jadi heboh. Sudah, tenang dulu ya. Kita perkenalan dulu, oke?" ucap beliau lagi. "Oke, siap Pak. Perkenalkan nama saya Bayu Aji Wicaksono, biasa dipanggil Bayu." "Cukup nama saja kan?" canda Pak Bayu sambil tertawa. "Yah, jangan dong Pak. Masak nama saja," ucap Nasya lagi. "Oke, kalian mau bertanya apa saja?" Tapi jangan terlalu banyak ya," jawab beliau lagi. "Umur, hobi, alamat, makanan kesukaan, status. Banyak sekali pertanyaannya, tapi baiklah akan saya jawab yang perlu dijawab saja ya." Jangan heran, yang bertanya mayoritas teman-temannya yang putri. Sedang Hanum, dia memilih diam saja. "Umur saya tahun ini genap 30 tahun. Untuk hobi, alamat, makanan kesukaan tidak perlu saya jawab. Termasuk ranah privasi saya. Kenapa? Misalnya saya menyebutkan makanan favorit, saya khawatir nanti ruangan saya akan penuh makanan itu," jawab Pak Bayu sambil tertawa dan itu diikuti oleh teman-teman yang lain. Sepertinya beliau dosen yang menyenangkan. "Pak, untuk pertanyaan tentang status wajib dijawab ya," ucap Mira. Status ya. Kenapa?" "Ya agar kami bisa memetakan diri apa masih punya kesempatan untuk dekat dengan Bapak," jawab Nasya tanpa filter. "Ya ampun bocah ini. Oke, status saya masih single. Doakan ya, semoga bisa segera berubah statusnya." Teman-teman sekelas langsung mengaminkan doa dari Pak Bayu. "Memang Bapak sudah menemukannya?" tanya Nasya lagi. Insya Allah sepertinya sudah," jawab beliau sambil melirik ke arah Hanum. Hanum yang melihatnya langsung gugup dan deg-degan. "Kok melihatnya ke arahku? Astagfirullah, jangan baper Num," batinnya. "Apa Bapak dosen baru di sini?" tanya Dito, salah satu teman Hanum juga. Pak Bayu pun tersenyum. "Saya bukan dosen baru di sini." "Oh iya, mungkin baru untuk kalian ya. Saya baru saja kembali dari studi saya di luar, jadi baru bertemu kalian di semester 6 ini." Tapi saya sepertinya masih melihat kalian waktu masa orientasi. Kalau tidak salah, kalian pernah diberi tugas untuk minta tanda tangan ke senior bukan ya?" Apa maksudnya ini? Semoga beliau lupa ya Allah." "Iya Pak, dulu pernah."
Tapi Bapak bukan salah satu yang dimintai tanda tangan kan Pak? Tanya Arga lagi. Kenapa bertanya seperti itu? Ya, kalau lihat Bapak pakai seragam seperti kakak senior pasti tidak kelihatan kalau Bapak dosen. Kalau benar ada, bagaimana? Hah, masa sih Pak? Jawab Arga kaget. Hanum yang mendengarnya hanya menunduk malu jika mengingat kejadian itu, sedangkan teman-teman yang lain tertawa mendengar jawaban Pak Bayu. Seolah tahu apa yang dirasakan Hanum, Pak Bayu pun mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Sudah ya, kita lanjutkan lagi. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu di kelas kalian. Termasuk sekilas tentang materi yang akan kita pelajari bersama dan kontrak belajar selama 1 semester ke depan. Setelahnya beliau menjelaskan secara singkat materi-materi yang akan dipelajari di semester ini. Termasuk tugas mahasiswa dan kontrak belajar selama belajar bersama beliau. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, saya membutuhkan penanggung jawab kelas untuk mata kuliah saya. Saya langsung tunjuk saja ya. Pintanya, kami para mahasiswa menyetujui permintaan Pak Bayu. Kalau sekalian nunjuknya untuk jadi kandidat calon istri boleh tidak ini? Canda Pak Bayu ke para mahasiswa. Kalimat yang baru saja terlontar tentu saja langsung membuat heboh kelas lagi. Semakin banyaklah yang berharap untuk bisa menjadi kandidat calon istri beliau maksudnya kelas. Ya Allah, bisa-bisanya beliau bercanda begitu sih. Batin Hanum, saya mau yang menjadi penanggung jawab kelas saya adalah mahasiswa yang terlambat tadi. Siapa namanya? Ucap Pak Bayu. Hah, Hanum yang mendengarnya kaget luar biasa. Dia sama sekali tidak menduga kalau Pak Bayu akan menunjuknya. Apalagi setelah melihat wajah-wajah tidak bersahabat dari teman-temannya terutama yang perempuan. Siapa namanya? Tanyanya lagi. Faisah Hanum Pak, jawab Hanum gugup. Hanum masih tidak menyangka jika Pak Bayu akan menunjuknya karena dia tidak pernah punya pengalaman menjadi PJ kelas. Maaf Pak, Hanum tampak tunjuk tangan. Bayu yang melihat lalu mempersilahkan Hanum menyampaikan pendapatnya. Maaf Pak, sebelumnya, saya belum pernah punya pengalaman menjadi PJ kelas. Bagaimana kalau teman yang lain saja? Hanum bukannya tidak percaya diri untuk jadi PJ kelas Pak Bayu, tapi dia melihat sepertinya teman-teman yang lainnya sangat berharap, terutama Nasya. Tidak seperti dirinya yang sama sekali tidak mengharapkan bahkan terlintas pun tidak. Kalau saya maunya kamu bagaimana? Maaf maksud saya, sepertinya Hanum cocok untuk jadi PJ kuliah saya. Tidak apa dicoba dulu saja. Oh ya, nanti setelah ini ke ruangan saya. Bisa kita diskusikan lagi, jawab Pak Bayu yang kemudian menutup perkuliahan hari itu. Kalau saya maunya kamu bagaimana? Ucap Dania berulang-ulang sambil menyenggol lengan Hanum. Gimana Num? Kayaknya fix deh, kata Dania sambil tertawa. Fix apaan? Jawab Hanum. Nana Nina, ucap Dania sambil tertawa terbahak-bahak. Part 2. Ayo keluar, mau ke kantin dulu nggak? Aku belum sarapan tadi, ajak Dania seusai kuliah Pak Bayu. Nggak. Aku tadi udah sarapan. Ini aku bawa bekal, kamu makan aja. Aku mau ke atas dulu. Kemana? Kamu lupa pekerjaan temanmu ini sekarang bertambah. Oh iya, aku lupa. Kalau saya maunya kamu bagaimana? Ucap Dania seraya menirukan perkataan Pak Bayu. Lagi-lagi Dania tertawa terbahak-bahak setelah meledek Hanum. Hanum lalu mencubit lengan Dania. Aduh, kamu itu loh Num. Ya kamu juga sih. Tahu nggak Dan, aku sebenarnya nggak mau jadi PJ kelas. Pertama, nggak ada pengalaman sama sekali. Kedua, kayaknya teman-teman banyak yang pengen banget jadi PJ kelas Pak Bayu, terutama teman-teman perempuan. Kamu bisa lihat sendiri. Aku heran kenapa juga Pak Bayu malah milih aku. Dia naksir kamu kali Num. Ngaco kamu. Boya dilihat tuh Dan,
beliau saja dosen dengan pendidikan tinggi sedangkan aku apa sih? Kamu itu loh, kalau sudah suka mana pernah kepikir, bantah Dania. Enggak ah, pikirannya jangan kemana-mana. Oh ya, ini bekalnya, hanya nasi goreng, buatan aku sendiri. Dimakan ya, Hanum memberikan bekalnya ke Dania. Ini bukan yang pertama kalinya Hanum membawakan bekal untuk Dania. Hanum hanya kasihan melihat Dania sebagai anak kos yang mungkin untuk makan saja harus meluangkan waktu keluar kosnya. Makasih ya Num. Iya sama. Kalau gitu aku ke atas dulu ya. Iya, nggak usah gugup. Jangan baper juga ya, ucap Dania sambil tertawa. Hanum pun naik ke lantai 2 kampusnya menuju ke ruangan Pak Bayu. Setelah sampai di depan pintu, Hanum memegang dadanya dan berkata, Bismillah. Hanum lalu mengetuk pintu. Assalamualaikum. Tidak lama terdengar jawaban salam dari dalam. Waalaikumsalam, masuk. Terlihat di sana Bayu sedang mengetik di laptopnya. Bayu lalu meminta Hanum untuk duduk di depan mejanya. Sebentar ya, ujar Bayu. Tampak Bayu meletakkan laptopnya ke pinggir sebelah kiri meja. Setelah itu beliau bersedekap dan meletakkan kedua tangannya di atas meja. Seketika suasana menjadi awkward. Hanum sendiri bingung harus bagaimana. Apalagi melihat Bayu yang terlihat fokus pada dirinya. Hanum, bagaimana kabarnya? Tanya Bayu. Pertanyaan beliau seperti ditujukan untuk seseorang yang sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Tidak terasa ya ternyata kamu sudah semester 6. Kayaknya baru kemarin saja. Maksudnya gimana ya Pak Bayu ini? Kok kayaknya interaksinya aneh aja untuk orang yang baru bertemu. Tapi kan dulu memang pernah bertemu. Kuliahnya gimana? Lancar. Insya Allah Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ya, sebentar lagi skripsi ya. Insya Allah Pak, mohon doanya saja. Tentu saya doakan. Semoga kamu cepat lulus. Oh iya, saya senang bisa ketemu lagi. Ini saya kembalikan bolpoinmu dulu. Pak masih ingat saya? Tanya Hanum gugup. Hanum ingat sekali bolpoin yang diberikan Bayu adalah miliknya. Saat ospek, semua benda milik pribadi harus diberi nama pakai kertas kecil yang dilapisi selotip, dan bolpoin itu ada namanya. Dulu setelah minta tanda tangan Hanum lupa untuk mengambil kembali bolpoinnya karena waktu istirahat keburu habis. Hanum ingat karena saat sampai di kelas dia mencari bolpoinnya untuk menulis tapi tidak ketemu. Akhirnya dipinjami oleh Dania, yang sekarang jadi sahabatnya. Kok malah bengong? Maaf Pak, saya dulu tidak tahu kalau Bapak ternyata dosen di sini. Saya kira Bapak sama seperti kakak senior yang lain karena memakai seragam yang sama, ucap Hanum sambil menunduk. Enggak apa Num, berarti secara tidak langsung kamu bilang kalau saya awet muda ya, kata Bayu sambil tertawa. Tidak begitu juga Pak, ucap Hanum buru-buru. Iya, sudah merah tuh mukanya, kata Bayu sambil tertawa sedangkan Hanum justru menunduk malu. Oh ya, nama lengkap kamu siapa? Faiza Hanum. Di sini kos atau tinggal di rumah sendiri? Saya tinggal di rumah sendiri. Masih bareng orang tua? Iya Pak. Pak Bayu terlihat menganggukkan kepalanya. Bapak ibu bekerja? Iya. Di mana? Kalau ayah di Kemenak, ibu saya guru. Hanum berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. Kakak atau adik? Kakak. Sudah bekerja. Alhamdulillah, anggota Polri, kata Hanum sebelum ditanya lagi. Hanum memang sengaja sekalian menyebut pekerjaan kakaknya. Dia merasa seperti sedang sesi wawancara. Hahaha, pintar ya kamu, sudah tahu apa yang ada di pikiran saya, ucap Bayu sambil tertawa. Maaf Pak, apa ada tugas yang harus saya kerjakan selaku kelas Bapak? Tanya Hanum mengalihkan pembicaraan. Biar sajalah dianggap kurang sopan. Kamu terburu-buru.
Tanya Bayu mengabaikan pertanyaan dari Hanum. Tidak juga Pak, 1 jam lagi saya ada kuliah. 1 jam lagi ya? Tanya Bayu sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Oke, terkait tugas kamu sebagai kelas, saya minta setiap waktu kuliah, kamu menjadi notulen saya. Saya sudah menyampaikan tadi kalau kalian harus membentuk kelompok untuk presentasi bahan yang akan saya berikan. Nanti saat mereka presentasi, kamu tuliskan pertanyaan dan nama penanya saat presentasi berlangsung beserta jawabannya termasuk nanti tanggapan dari saya. Sudah jelas? Insya Allah sudah Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf Pak. Apa tidak mungkin kelas Bapak diganti saja? Kenapa? Sepertinya banyak teman-teman yang lebih mampu dari saya. Beri saya alasan yang jelas. Pertama, saya belum pernah punya pengalaman menjadi kelas. Kedua, sepertinya banyak teman-teman yang sangat berharap untuk menjadi kelas Bapak. Contohnya, Hanum ragu untuk melanjutkan. Contohnya apa? Bapak bisa memilih Mira atau Nasya mungkin. Mereka lebih aktif daripada saya, jawab Hanum pelan. Kalau saya maunya kamu gimana? Hanum lalu berusaha mendongakkan kepalanya dan begitu kagetnya dia saat melihat Bayu bersedekap dan bersandar di kursinya sambil melihatnya tajam. Gimana? Tanya Pak Bayu lagi. Gimana apanya Pak? Petik 2. Ya Allah kenapa aku jadi malah blank begini? Batin Hanum. Kalau saya maunya kamu. Tanya Pak Bayu lagi. Ya Allah, kenapa kalimat ini terus yang harus diucapkan? Kalau Dania sampai dengar lagi bisa abis aku. Ya sudah Pak, insya Allah saya akan berusaha menjadi kelas Bapak, kata Hanum akhirnya daripada tidak kelar-kelar di depan dosennya itu. Nah gitu dong. Saya suka Hanum yang percaya diri, ujar Pak Bayu dengan santainya. Oh ya, untuk materi presentasi belum saya siapkan. Besok kamu ke ruangan saya lagi ya. Insya Allah. Tapi jam berapa ya Pak? Bukannya menjawab, Bayu justru menyodorkan HP-nya, ini kamu tulis nomor HP kamu. Besok saya hubungi. Hanum lalu mengambil HP Pak Bayu dan menuliskan nomornya di sana. Setelah selesai Hanum pun pamit untuk keluar. Part 3. Bayu, Assalamualaikum. Selamat malam Hanum. Hanum, Waalaikumsalam. Malam. Maaf ini siapa? Bayu, dosen kamu Num. Sudah lupa dengan suara saya. Astagfirullah, begitu tahu kalau yang menelepon dosennya, Hanum buru naik ke kamarnya di lantai 2. Saat ini Hanum memang sedang ada di ruang keluarga nonton televisi bersama orang tuanya. Mamanya yang melihat Hanum yang tiba-tiba berdiri dan naik ke kamar sampai heran. Siapa Num? Tanya mamanya. Dosen Hanum Ma, jawab Hanum pelan sambil menjauhkan HP-nya khawatir Pak Bayu mendengarnya. Mamanya yang paham perkataan putrinya lalu mengangguk. Bayu, siapa Num? Hanum, mama saya. Bayu, suara kamu kayak ngos-ngosan gitu. Dari mana? Hanum, tadi saya baru dari bawah Pak, maaf. Bayu, oh, lagi kumpul sama papa mama. Hanum, iya Pak. Bayu, maaf ya jadi ganggu waktu bersama keluarga. Hanum, tidak apa-apa Pak, cuma lagi nonton TV bareng saja kok. Oh iya. Maaf ada apa ya Pak telepon saya. Bayu, besok ke kampus jam berapa? Hanum, saya ada kuliah jam 8, jadi sekitar jam itu saya ke kampusnya. Bayu, ya sudah, besok kamu jadi ke ruangan saya ya. Saya mau memberikan tugas presentasi untuk teman-temanmu. Hanum, baik Pak, saya harus ke ruangan Bapak jam berapa ya? Bayu, jam 10 saja ya. Kamu sudah selesai kuliah kan? Hanum, iya Pak, insya Allah besok jam 10 saya ke ruangan Bapak. Bayu, luas banget ya kamu manggil Bapak ke saya hahaha. Hanum, maksudnya, lah memang saya harus manggilnya Bapak kan?
Bayu, iya, ia bercanda. Ya sudah kalau gitu saya tutup dulu. Oh iya, salam ya untuk papa dan mama. Hanum, maaf pak, nggak usah titip salam ya. Maaf sekali. Bayu, kenapa? Hanum, anu, ya nggak apa-apa. Bayu, ya sudah kalau nggak apa-apa salam untuk papa mama ya. Hanum, nggak usah pak, maaf, saya bingung kalau ditanya salam dari siapa. Bayu, ya tinggal bilang saja dari saya kan. Hanum, maaf ya pak, tapi saya tidak mau dititipan salam pokoknya. Bayu, ya udah kalau tidak mau besok saya langsung ke rumah kamu saja. Hanum, mau ngapain pak? Bayu, menyampaikan salam dari saya untuk papa mama kamu dan bilang kalau anaknya tidak mau dititipin salam. Hanum, astagfirullah, jangan pak. Pokoknya bapak tidak boleh ke rumah, titik. Bayu, saya nggak janji ya hahaha. Assalamualaikum. Hanum, pak. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Asteris. Pagi jam 10 Hanum sudah berada di ruangan Pak Bayu. Sebentar ya. Hanum menunggu Pak Bayu membereskan buku atau makalah yang ada di mejanya. Tidak lama kemudian beliau mengambil buku tebal berbahasa Inggris dari laci mejanya. Ini tugasnya, nanti perkelompok presentasi satu bab dari buku itu. Silahkan dibagi sendiri materinya dan kelompoknya. Baik Pak, nanti saya sampaikan ke teman-teman. Kalau sudah saya pamit dulu, ucap Hanum seraya berdiri. Tunggu bentar Num, Pak Bayu meminta Hanum untuk duduk kembali. Saya masih penasaran dengan pembicaraan kita tadi malam. Pembicaraan yang mana ya Pak? Kenapa saya tidak boleh titip salam ke orang tuamu? Oh itu, saya hanya tidak enak saja Pak. Kenapa? Maaf sebelumnya, coba misalnya Bapak kirim salam ke papa mama saya apa mereka nggak jadi bertanya-tanya kenapa dosennya titip salam? Petik 2. Ya tidak apa-apa kan. Tinggal bilang saja kalau dari dosen kamu. Tapi mereka pasti akan tanya lagi tentang Bapak maksud saya kalau tahu Bapak masih muda terus tanya status Bapak pasti orang tua jadi mikir yang tidak. Maaf Pak, ucap Hanum sambil menunduk. Oh gitu, jawab Pak Bayu sambil tersenyum. Kalau misalnya ditanya status dan usia juga nggak apa-apa. Saya malah senang kalau papa mama kamu tahu tentang saya duluan. Maksudnya Pak, kamu pahamlah maksud saya apa, ucap Pak Bayu sambil tersenyum jahil. Ya udah sana, istirahat dulu. Saya mau masuk kelas ini, Hanum lalu berdiri dan membuka pintu. Tapi saat tangannya memegang handle pintu untuk menutupnya, Pak Bayu memanggilnya lagi. Num. Iya Pak, jawab Hanum sambil membalikkan badannya. Jangan lupa ucapkan salam sebelum pergi ya, ucap Bayu sambil tertawa. Baik Pak. Assalamualaikum, kata Hanum bergegas pergi dari tempat itu. Part 4. Ini bukunya. Hanum mengerutkan dahinya saat Pak Bayu menghampirinya ke tempat duduk sambil menyerahkan sebuah buku tulis tebal. Untuk notulensi presentasi hari ini. Kamu tulis di sini, Hanum yang langsung paham akhirnya mengangguk. Pak Bayu lalu mempersilahkan kelompok untuk maju presentasi materi. Setelah mereka duduk di kursi masing-masing, Pak Bayu segera memberikan mikrofon ke moderator kelompok. Saat Daru menerimanya, tiba-tiba Pak Bayu memintanya lagi dan bicara, Hanum silahkan pindah ke sini di barisan paling depan. Kalimat yang baru saja diucapkan tentu saja mengundang teman-temannya untuk menoleh ke arahnya. Daripada menjadi pusat perhatian akhirnya Hanum berdiri dan pindah ke depan. Saat sampai di depan, Hanum baru sadar ternyata kursi yang harus didudukinya berhadapan langsung dengan meja dosen yang digunakan Pak Bayu. Selama Hanum menulis dan mendengarkan presentasi, entah perasaannya atau bukan, Hanum merasa ada yang memperhatikan. Beberapa kali saat Hanum menghadap lurus ke depan selalu mendapati dosennya itu sedang memperhatikannya sampai-sampai Hanum tidak berani lagi melihat ke arah dosennya.
Di akhir presentasi Pak Bayu memberikan tanggapannya terhadap materi yang baru saja dibahas. Setelah itu, diadakan post-test tentang materi yang baru saya dipresentasikan. Sebelum memberikan soalnya, Hanum berdiri dan menyerahkan buku notulensinya. "Kamu bawa dulu saja," kata Pak Bayu sambil mengembalikan bukunya ke Hanum. Akhirnya Hanum duduk kembali ke kursinya. Seusai post-test, Pak Bayu menghampiri Hanum, "Setelah ini kamu ke ruangan saya." Belum sempat Hanum menjawabnya, Pak Bayu sudah pergi. Asteris. "Duduk Num," kata Pak Bayu sesampainya Hanum di ruangannya. Hanum pun langsung duduk di hadapannya. Hanum lalu mengambil buku notulensi yang tadi belum dikembalikan dan menyerahkan ke Pak Bayu. Buku itu dibaca sebentar. Tidak lama kemudian, Pak Bayu mengeluarkan laptopnya dan mengarahkannya ke Hanum. Hanum kebingungan dengan apa yang dilakukan Pak Bayu. Melihat ekspresi wajah Hanum, Pak Bayu hanya tersenyum. "Sekarang salin notulensi yang kamu tulis tadi ke sini," ucap Pak Bayu sambil menunjuk laptopnya. "Maaf Pak, bukannya sudah ada di buku tulis ya?" "Iya, tapi saya ingin ada soft filenya." "Kamu ada kuliah setelah ini?" "Tidak ada Pak." "Bagus. Kalau gitu diketik sekarang aja." Ingin rasanya Hanum menjitak dosennya itu. Coba bayangkan, saat teman-temannya sudah bisa rebahan di kasur empuk mereka, dia harus kerja rodi. Saat Hanum sedang mengetik, dia melirik ke Pak Bayu dan melihatnya sedang mengoreksi hasil pekerjaannya dan teman-temannya tadi. Kalau dilihat, beliau sedang mengoreksi hasil pekerjaannya, Kalian hafal dengan tulisannya. Maaf Pak, kalau saya ngetiknya di perpus saja bagaimana? Kenapa? Maaf saya kurang nyaman kalau harus berdua saja di ruangan yang tertutup seperti ini, jawab Hanum sambil menunduk. Pak Bayu paham dengan keinginan Hanum. Bukannya menjawab, beliau justru malah berdiri dan berjalan menuju pintu. Hanum yang heran lalu melihat apa yang akan dilakukan dosennya. Dia mengira kalau dosennya akan keluar tapi ternyata tidak. Tampak beliau membuka pintu lebar dan kembali lagi ke kursinya. Sudah saya buka pintunya, nanti banyak orang yang bisa melihat kita di ruangan ini. Bukannya ruangannya ber-AC, kok malah dibuka. Wis biarin ajalah, yang penting sekarang cepat menyelesaikan tugas ini dan pulang. Tapi saat di tengah mengetik, Pak Bayu bertanya ke Hanum. Hanum, iya Pak, Hanum lalu mendongakkan kepalanya. Sejak kapan beliau begitu? Pak Bayu terlihat sedang bersedekap dan bersandai ke kursi, sedang pandangannya menghadap tajam ke dirinya. Saya mau ngajak kamu ngobrol diskusi mungkin ya tepatnya. Kamu terganggu nggak? Diskusi tentang apa ya Pak? Tanya Hanum sambil menghentikan aktivitasnya mengetik. Tentang pernikahan. Pernikahan? Tanya Hanum kaget. Kok kaget gitu? Enggak kok Pak. Saya kira Bapak mengajak saya diskusi tentang kuliah. Enggak lah. Kalau tentang kuliah saya yakin kamu mampu. Saya ingin tahu pandanganmu tentang seputar pernikahan. Kamu keberatan? Insya Allah tidak Pak. Tapi mungkin saya akan menjawab semampu saya saja ya Pak. Soalnya saya belum menikah juga. Kamu mau menikah? Bukan begitu Pak. Pak Bayu lalu tertawa melihat ekspresi Hanum. Gimana? Boleh? Tanya beliau lagi. Hanum lalu menganggukkan kepalanya. Oke, saya mau tanya kamu ada target menikah kapan? Saya belum tahu Pak. Untuk saat ini belum kepikiran. Kenapa? Ingin fokus kuliah dulu. Oh gitu ya, ucap Pak Bayu sambil mengetuk-etukkan jarinya ke meja. Kalau seandainya ya, ada orang yang tiba-tiba melamar kamu saat ini bagaimana? Tetap akan saya pertimbangkan. Maksudnya, ya saya tetap akan istikharah, saya juga lihat dulu siapa yang melamar. Bukan berarti saya materialistis atau apa. Tapi menurut saya,
pernikahan itu butuh persiapan yang matang. Ada bekal yang harus dimiliki seseorang untuk dikatakan siap menikah. Kalau menurutmu, bekal apa saja yang perlu dipersiapkan? Pertama, niat yang lurus. Niat ini menjadi poin pertama yang harus ada supaya dalam menentukan langkah ke depan dengan pasangan menjadi mudah. Niat menikah juga akan melahirkan visi misi dalam rumah tangga, artinya ketika kita menikah kelak, akan dibawa kemana arah rumah tangga bersama pasangan. Kedua, ilmu yang memadai baik ilmu tentang agama, pernikahan maupun parenting. Hal ini bisa didapatkan dengan membaca atau mengikuti konseling pranikah. Ketiga, persiapan nafkah yang halal. Keempat, keterampilan termasuk dalam pekerjaan rumah tangga. Termasuk yang penting juga adalah memperbaiki akhlak dan mengamalkan sunnah. Sebelum menuju jenjang pernikahan, kita berusaha untuk memperbaiki akhlak supaya bisa menjadi pasangan yang baik, karena ini akan berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga yang akan terjaga dengan terus mengamalkannya. Selain akhlak, juga terus membiasakan diri melakukan amalan-amalan sunnah. Kebiasaan ini nantinya akan dijadikan contoh oleh pasangan dan anak-anak. Sebab, pendidikan agama dari keluarga merupakan dasar yang dijadikan pondasi oleh anak. Bayu yang melihat Hanum menjelaskan tentang dunia seputar pernikahan sampai terpana. Tidak disangkanya mahasiswa di hadapannya ini memiliki pengetahuan yang bagus selain tentang perkuliahan. Pak, oh ya, maaf Pak Bayu sampai kehilangan kata-kata. Makasih ya Num, besok kita lanjutkan lagi diskusi kita. Kamu boleh pulang, sudah selesaikan ngetiknya, kata Pak Bayu sambil melihat jam tangannya. Kok jadi aneh? Batin Hanum. Baik Pak, ini sudah selesai. Maaf kalau saya jadi banyak bicara tadi. Oh, tidak apa-apa. Saya justru senang sekali mendengar penjelasan kamu tadi. Makasih ya. Sama Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Part 5. Ini sudah keempat kalinya Hanum diminta untuk ke ruangan Bayu setelah kuliah berakhir. Dengan tugas sama yaitu mengetik ulang notulen yang tadi sudah dituliskannya di buku tulis. Selama mengerjakan tugas di ruangannya, Pak Bayu selalu mengajaknya diskusi tentang pernikahan. Entah apa maksudnya, Hanum sampai heran. Oh iya, ada satu tugas lagi untuk Hanum yaitu membantunya mengoreksi hasil pekerjaannya dan teman-temannya. Pak Bayu selalu mengoreksi tugas Hanum terlebih dahulu. Jika jawabannya benar, maka Pak Bayu langsung meminta Hanum untuk mengoreksi sesuai dengan jawabannya. Jika kurang tepat maka Pak Bayu akan membetulkan bagian itu dan dipakai untuk membantu Hanum untuk mengoreksi. Num, saya mau tanya lagi. Masih seputar pernikahan ya? Hanum lalu menganggukkan kepalanya. Kalau dari diskusi kita beberapa kali ini, saya mau tanya. Proses apa yang kamu inginkan untuk menuju ke pernikahan? Maksudnya apa perlu pacaran dulu atau gimana? Saya tidak pacaran Pak, saya menginginkan pernikahan dengan proses ta'aruf. Kenapa? Karena dalam agama hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak punya ikatan tertentu seperti keluarga atau suami istri yang halal memiliki sebuah batasan dan etika dalam pergaulan. Etika-etika tersebut diantaranya yaitu dilarang berduaan saja antar lawan jenis yang bukan mahram, dilarang memandang maupun menyentuh karena dapat menimbulkan hal-hal yang haram menurut agama Islam. Makanya untuk menjembatani itu, ada cara yang disebut ta'aruf yaitu mengenal seseorang sebelum menikahinya. Bagaimana caranya ta'aruf? Pertama, mendatangi kedua orang tuanya. Jika ada yang tertarik pada seorang wanita, mereka dianjurkan untuk langsung menemui kedua orang tuanya dan mengutarakan niat baiknya. Kedua, menjalin komunikasi. Menjalani ta'aruf cukup dengan saling mengingatkan seperti menanyakan perihal dirinya, misalnya hal apa yang disukai dan tidak disukai. Lebih baik ajak keluarga atau teman dekat untuk menyampaikan pesa kita,
tapi bisa juga dengan mengirim pesan. Ketiga, tidak berduaan. Keempat, menundukkan pandangan. Maksudnya adalah menjaga pandangan agar tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali sehingga dapat menghindari hal yang tidak diinginkan saat pertemuan. Kelima, melakukan salat istikharah dengan sebaik-baiknya agar Allah SWT memberikan jawaban yang terbaik. Keenam, menentukan waktu khitbah. Ta'aruf tidak boleh terlalu lama seperti pacaran yang sampai bertahun-tahun. Terakhir, melakukan akad dan menikah. Begitu Pak, kalau menurut saya. Maaf bukan bermaksud menggurui Bapak. Oh, enggak Num, saya yang terima kasih kamu sudah berbagi ilmu. Saya semakin kagum denganmu karena memiliki pengetahuan luas. Betapa beruntungnya orang yang memiliki istri sepertimu. Maksud Bapak, cek, kamu benar-benar enggak peka ya, ucap Pak Beis sambil berdecak. ******. Assalamualaikum, ucap Bayu saat masuk rumah. Waalaikumsalam, jawab Dinar, mamanya Bayu. Dinar, mamanya Bayu sebenarnya tinggal di Surabaya, tapi sering berkunjung ke Jogja untuk menengok anak laki-lakinya. Kok pulangnya sampai malam sekali Bey? Petik 2. Iya mah, tadi ada kerjaan yang harus aku selesaikan dulu. Bayu pun mandi dan langsung menuju ke meja makan. Kamu kenapa Bey? Tanya mama saat Bayu sedang makan. Ada masalah pekerjaan? Tanya mamanya lagi. Enggak kok mah, alhamdulillah, pekerjaan lancar. Setelah selesai makan, Bayu lalu menyusul mamanya duduk di sofa ruang keluarga. Bayu ikut menonton televisi yang dihidupkan mamanya walaupun dia sendiri tidak paham. Bayu lalu mengambil tangan ibunya dan memijitnya. Emma, kalau Bayu menikah, gimana menurut Mama? Mama yang mendengarnya langsung menengok dan melihat wajah anaknya. Jadi ini yang kamu pikirkan dari tadi. Bayu lalu menganggukkan kepalanya. Dengar ya nak, umur kamu sudah hampir 30 tahun. Sudah sejak kapan hari, Mama Papa dan Mbak Ratih selalu menanyakan masalah pernikahan ke kamu. Tapi kamu terlihat enggan. Dan sekarang kamu meminta izin ke Mama untuk menikah. Tidak ada alasan apapun dari Mama selain mendukungmu penuh. Mama yakin jawaban Papa dan Mbak Ratih juga sama, kata Mama sambil memandangi anak lelakinya. Alhamdulillah. Makasih ya Ma. Memang calonnya siapa? Mahasiswanya Bayu Ma. Hah, berarti dia masih kuliah. Iya. Bayu sebenarnya sudah pernah ketemu waktu dia ospek. Tapi waktu itu Bayu mau melanjutkan studi. Tapi sekarang takdir mempertemukan kita lagi. Saat Bayu mengajar di semester 6, ternyata dia ada mah. Bayu nggak tahu, apakah ini pertanda jodoh dari Allah. Terus terang memang Bayu selalu berdoa setelah pertemuan pertama dulu, jika memang dia jodohku, jagakan dia dan pertemukan kembali. Gitu mah. Mama mendengarkan sambil tersenyum. Dia melihat ada binari kebahagiaan di mata anak lelakinya. Banyak kesan positif dari dia ya. Iya mah, awal dulu tidak Bayu pungkiri lihat dia sebagai seorang perempuan yang cantik, tapi terus Bayu lihat dia menutup auratnya dengan benar. Sudah sebatas itu saja. Setelah itu memang Bayu banyak cari informasi ke Mbak Sonia, yang ternyata dosen walinya. Katanya dia itu pintar juga secara akademik, agama dan ibadahnya bagus. Pas menjadi dosennya, Bayu jadikan dia sebagai PJ kelas. Sudah sebulan ini Bayu sering memanggilnya ke ruang dosen. Bayu ajak untuk diskusi tentang pernikahan dan sering nyangkut ke dia, tapi kayaknya anaknya nggak peka dan tidak mudah baper kalau bahasa anak muda. Mama tahu nggak baper, canda Bayu sambil menggoda mamanya. Tahulah, tuh cucu sering bilang baper akhirnya tahu artinya, jawab Mama. Terus sekarang bagaimana? Kamu sudah menyampaikan keinginanmu? Belum. Kenapa? Rencananya Bayu mau langsung ke rumahnya saja untuk ketemu orang tuanya, minta izin untuk ta'aruf. Ta'aruf kayak kakakmu.
Iya, Bayu sempat diskusi dengannya, dia mau menikah dengan proses ta'aruf. Sempat dia jelaskan tahapannya. Ya sudah, langkah pertama langsung mau Bayu lakukan. Nggak tahu dia mah, sebenarnya sambil menyelam minum air hahaha. Kamu itu, anak orang loh. Iya, iya mah, doain ya mah, semoga semuanya lancar. Pasti nak, doa mama papa selalu untukmu.